Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Peter Guntur Official. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel aku. Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku akan meneruskan bab yang selanjutnya. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Inilah videonya. Ke-9 yaitu bab mat. Mat dibagi menjadi 15. Yang pertama, mat tobi'i. Apa yang dinamakan dengan mat tobi'i? Mat tobi'i ialah apabila ada alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, dan waw sukun setelah dhammah, maka disebut dengan mat tobi'i. Panjang mat tobi'i yaitu satu alif atau dua harokat. Contoh, qulu, fihi. Yang kedua, mat wajib mutasil. Apa yang dinamakan mat wajib mutasil? Mat wajib mutasil ialah apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Contoh, su'a, ja'a. Dan panjang mat wajib mutasil ialah 2,5 alif atau 5 harokat. Yang ketiga yaitu mat jaiz munfasil. Apa yang dinamakan dengan mat jaiz munfasil? Mat jaiz munfasil ialah apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka disebut dengan mat jaiz munfasil. Contoh, wala antum bima unsila. Dan panjang mat jaiz munfasil ialah 2,5 alif atau 5 harokat. Yang keempat yaitu mat lazim mutsaqal hilmi. Apa yang dinamakan dengan mat lazim mutsaqal hilmi? Mat lazim mutsaqal hilmi ialah apabila ada mat tobi'i bertemu dengan tasjid di dalam satu perkataan atau kalimat. Contoh dari mat lazim mutsaqal hilmi ialah waladhdallin. Bab yang kelima yaitu mat lazim mukhaffaf kilmi. Apa yang dinamakan dengan mat lazim mukhaffaf kilmi? Mat lazim mukhaffaf kilmi ialah apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun, maka hukum bacaannya disebut dengan mat lazim mukhaffaf kilmi. Contoh, al-ana. Yang keenam yaitu matlin. Apa yang dinamakan dengan matlin? Matlin ialah apabila ada wawu sukun atau ya sukun, sedang huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah, maka disebut dengan matlin. Contoh, raibun, khaufun. Yang ketujuh yaitu mat arid li sukun. Apa yang dinamakan dengan mat arid li sukun? Mat arid li sukun ialah apabila ada waqaf atau tempat pemberhentian membaca, sedang sebelum waqaf itu ada mat tobi'i atau matlin, maka disebut dengan mat arid li sukun. Contoh, khaliduna, sami'un basir. Yang kedelapan yaitu mat silah qasirah. Yang dinamakan mat silah qasirah ialah apabila ada hak dhamir sedang sebelum hak terdapat huruf berharokat, maka hukum bacaannya disebut mat silah qasirah. Contoh, innahu kana. Panjang mat silah qasirah ialah satu alif atau dua harokat. 9 yaitu mat silah tawilah. Yang dinamakan dengan mat silah tawilah ialah apabila ada mat silah qasirah bertemu dengan hamzah, maka hukumnya dibaca mat silah tawilah. Contoh, malahu ahladahu ingdahu illa biidni.
Yang ke-10 yaitu mad iwad yang dinamakan dengan mad iwad ya apabila ada fathah tanwin yang jatuh pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat, maka hukum bacaannya disebut mad iwad. Contoh dari mad iwad yaitu aliman hakima sami'am basiro. Yang ke-11 yaitu mad badal. Yang dinamakan dengan mad badal ialah apabila ada hamzah bertemu dengan mad, maka hukum bacaannya disebut dengan mad badal. Contoh akhudu imanun. Karena yang sebenarnya huruf mad yang ada di situ tadi aslinya hamzah yang jatuh mati atau sukun kemudian diganti dengan ya sukun atau alif atau wawu. Contoh dari kata imanun, dari kata asal ikmanun. Akhudu asalnya a'khudu. Utiya asalnya uktiya. Yang ke-12 yaitu mad lazim harfi musyabah. Yang dinamakan dengan mad lazim harfi musyabah ialah apabila pada permulaan surat dari Al-Quran terdapat salah satu huruf atau lebih antara huruf yang 8, yakni nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim yang terkumpul dalam lafaz kam asal nakos atau nakuso ala asalukum. Contoh bacaan mad lazim harfi musyabah ialah nun wal kolami hamim alif lam mim. Yang ke-13 yaitu mad lazim harfi mukhafaf. Yang dinamakan dengan mad lazim harfi mukhafaf ialah apabila ada permulaan surat dari Al-Quran terdapat salah satu huruf dari antara huruf 5 yang terkumpul dalam lafaz hayyun tohurun, maka hukum bacaannya disebut mad lazim harfi mukhafaf. Contoh dari mad lazim harfi mukhafaf ialah hamim alif lam ro. Yang ke-14 yaitu mad tamkin. Yang dinamakan dengan mad tamkin ialah apabila ada ya sukun yang didahului dengan ya yang berharokat tasjid dan berharokat kasroh, maka hukum bacaannya disebut dengan mad tamkin. Contoh dari mad tamkin ialah ummiyina huyyikum annabiyina. Yang ke-15 yaitu mad far, yaitu apabila ada satu macam mad yang di dalam Al-Quran hanya terdapat di 4 tempat, maka disebut dengan mad far. Cara membacanya harus dipanjangkan untuk membedakan mana yang antara pertanyaan atau hukum atau bukan, jadi dipanjangkan supaya jelas bahwa kalimat itu berbentuk pertanyaan. 4 tempat itu ialah 2 tempat di surat Al-An'am, yaitu adz-dzakaroini harrama umil unthayain. Yang satu tempat berada di surat Yunus, yaitu qul Allahu adina lakum
satu tempat berada di surat Al-An'am, yaitu Allahu khabirun amma yusrikun. Sekian video dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya, dan bila channel ini memberikan manfaat, jangan lupa subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.